Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah Instrumen dan Pengendalian Proses. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke materi sistem kendali. Ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa memahami apa itu sistem kendali. Di pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang proses kimia. Jadi, proses kimia adalah suatu aktivitas berubah bahan mentah bisa berupa cair, gas, dan padatan menjadi produk tertentu. Dari gambar ini, bisa dilihat beberapa contoh bahan baku untuk suatu proses kimia, misalnya crude oil, gas alam, biomasa. Sementara untuk produk yang dihasilkan dari proses tersebut bisa berupa bahan bakar, platform kimia, hand chemical, bulk chemical, dan berbagai jenis produk lainnya. Jadi, dalam pabrik kimia terdapat sekumpulan unit proses seperti reaktor, heat exchanger, pompa, kolam distilasi, tangki, dan lain-lain yang terintegrasi secara sistematik antara satu dengan yang lainnya, di mana unit-unit proses tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sehingga bahan baku terkonversi menjadi produk. Proses produksi dalam satu pabrik akan menggunakan sejumlah energi melalui cara yang ekonomis. Untuk mengoperasikan suatu pabrik kimia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dari aspek safety atau keamanan, spesifikasi produksi, regulasi lingkungan, batasan operasional, dan ekonomi. Berdasarkan aspek keamanan, kondisi operasi seperti temperatur, makanan, dan sebagainya harus dalam batas yang diperbolehkan. Kemudian, sebuah pabrik juga harus mampu menghasilkan produk akhir sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Dari aspek lingkungan, limbah yang dibuang dari pabrik harus memenuhi batasan atau syarat sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, berbagai peralatan yang digunakan di pabrik kimia memiliki batasan pada pengoperasiannya. Misalnya, pompa harus dijaga pada nilai NPS hanya. Tangki tidak boleh overflow atau kosong, dan sebagainya. Dan dari aspek ekonomi, pengoperasian suatu pabrik harus sesuai dengan kondisi market, misalnya disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan permintaan produk. Untuk bisa mencapai kelima persyaratan tersebut, diperlukan suatu sistem, yaitu sistem kontrol. Dengan adanya sistem kontrol, maka diharapkan kondisi operasi proses tetap berada pada batasan yang diperbolehkan, sehingga proses berjalan dengan aman. Di samping itu juga bisa diperoleh produk sesuai dengan spesifikasi hingga akhirnya suatu proses produksi dapat memberikan keuntungan yang maksimal dari segi ekonomi. Jadi, sistem kontrol merupakan gabungan dari serangkaian komponen dan human intervention, hingga membentuk suatu aksi pengendalian. Komponen di sini bisa berupa measuring device atau alat ukur, valve, controller. Menggunakan measuring device atau alat ukur, valve, controller, dan komputer. Sementara human intervention di sini contohnya adalah desainer dan operator publik. Jadi ada kalanya campur tangan manusia diperlukan untuk menjalankan suatu sistem pengendalian atau sistem kontrol. Sistem pengendalian yang diterapkan dalam teknologi proses disebut sebagai sistem pengendalian proses, yang selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Secara umum, sistem kontrol berfungsi untuk menekan pengaruh gangguan dari luar, memastikan kestabilan suatu proses kimia, serta mengoptimasi kinerja suatu proses kimia. Selanjutnya kita akan masuk pada bahasan tentang pengendalian proses. Jadi pengendalian proses merupakan metode yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses ketika memproduksi suatu produk. Bagi informasi singkat,
Variabel proses adalah variabel yang diinginkan untuk dijaga nilainya pada suatu sistem atau suatu proses. Pengendalian proses ini penting, karena adanya sedikit perubahan pada variabel proses dapat memberikan dampak yang besar pada hasil akhirnya. Oleh karena itu penting untuk mengendalikan dan memanipulasi suatu variabel agar dihasilkan produk akhir yang sesuai dengan menggunakan bahan baku dan energi seminimum mungkin. Tujuan dari pengendalian proses diantaranya: pertama, mengurangi variabilitas produk akhir. Jadi dengan adanya pengendalian proses, kita dapat memastikan produk akhir yang diperoleh terlalu konsisten dan berkualitas tinggi. Kedua, meningkatkan efisiensi proses. Dan ketiga, memastikan proses berlangsung aman seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang variabel dalam proses kimia, beberapa istilah penting dalam pengendalian proses, serta prinsip pengendalian proses secara umum. Secara garis besar, variabel pada proses kimia dibagi menjadi dua, yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input atau variabel masukan terdiri dari manipulasi variabel yang nilainya dapat diatur oleh operator atau mekanisme alat kontrol, serta disturban atau gangguan yang nilainya bukan merupakan hasil pengaturan operator atau sistem kontrol. Sementara itu, variabel output atau variabel keluaran terdiri dari measured variable yang nilainya dapat diukur secara langsung, serta unmeasured variable yang nilainya tidak diukur secara langsung. Di sini ada beberapa istilah yang penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut. Variabel proses atau bisa disebut juga sebagai measured variable, yaitu kondisi fluida proses yang dapat merubah proses produksi, sehingga harus dijaga pada nilai set point. Variabel proses ini bisa meliputi tekanan, laju alir, level, temperatur, dan sebagainya. Set point, yaitu batasan nilai yang diinginkan untuk variabel proses. Manipulated variable, yaitu variabel yang dapat diubah untuk mempertahankan agar variabel proses tetap pada batasan set point-nya. Manipulated variable, yaitu variabel yang dapat diubah untuk mempertahankan agar variabel proses tetap pada batasan set point-nya. Perbedaan nilai antara variabel proses dan set point disebut sebagai error. Terakhir, ada istilah disturbance atau gangguan yang merupakan suatu besaran atau perubahan yang dapat mempengaruhi variabel proses. Untuk memahami prinsip pengendalian proses, saya berikan contoh kasus proses pemanasan cairan dalam alat penukar panas. Kita lihat sama-sama pada gambar berikut. Terdapat suatu alat penukar panas di mana minyak ingin dipanaskan menggunakan air panas, dan di sini bisa dilihat ada aliran minyak masuk, aliran minyak keluar, serta aliran air panas. Dari contoh ini kita bisa identifikasi variabel inputnya yaitu laju alir minyak masuk, suhu minyak masuk, laju alir air panas dan suhu air panas. Untuk menentukan variabel input ini secara mudahnya kita lihat variabel apa saja yang masuk ke dalam sistem dan bisa mempengaruhi kondisi pada sistem. Tujuan dari proses pemanasan ini kan memanaskan minyak. Jadi di sini yang dijaga atau dipantau nilainya adalah suhu minyak keluar. Karena itu bisa disimpulkan bahwa variabel prosesnya adalah suhu minyak keluar. Kemudian di kasus ini variabel yang diubah-ubah untuk dapat mengatur suhu minyak adalah laju alir air panas, sehingga manipulatif variabelnya adalah laju alir air panas. Dan pada contoh ini suhu air panas yang masuk bisa saja berubah-ubah yang dapat mempengaruhi suhu minyak dalam alat penukar panas. Karena itu perubahan suhu air panas ini merupakan salah satu gangguan untuk kasus pemanasan cairan di sini.
Secara umum pengendalian proses pada kasus ini bertujuan untuk menjaga suhu minyak keluar tetap pada nilai yang diinginkan atau set point. Bisa diperhatikan di sini tahapan pengendaliannya secara umum adalah sebagai berikut. Pertama-tama suhu minyak keluar diukur. Hasil pengukurannya dibandingkan dengan nilai set point yang sudah ditentukan. Berdasarkan error yang dihasilkan, bisa ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Apabila suhu minyak keluar lebih rendah dari set point, maka laju alir air panas harus diperbesar. Sebaliknya, bila suhu minyak keluar lebih tinggi dari set point, maka laju alir air panas harus dikurangi. Nah, kurang lebih itu saja materi untuk pertemuan pertama ini. Saya harap apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan dan disampaikan pada forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.